Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik, kaum muda yang terkasih, Shalom, berkah dalam. Apa kabar hari ini? Semoga Anda semua tetap diberikan rahmat kesehatan. Hari ini, kembali saya mengajak Anda untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Firman Tuhan kita pada hari ini diambil dari bacaan pertama dari nubuat Yehezkiel. Sekali peristiwa, aku dibawa malaikat Tuhan ke gerbang bait suci. Dan sungguh, ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu, mengalir menuju ke timur, sebab bait suci itu juga menghadap ke timur. Air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci, sebelah selatan mezbah. Lalu malaikat itu menuntun aku keluar melalui pintu gerbang utara, dan dibawanya aku berkeliling dari luar menuju pintu gerbang luar yang menghadap ke timur. Sungguh, air itu membual dari sebelah selatan. Lalu malaikat itu berkata kepadaku, sungai ini mengalir menuju wilayah timur, menuju ke Araba Yordan, dan bermuara di Laut Asin. Maka air laut yang mengandung banyak garam itu menjadi tawar. Kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk yang berkeriapan di dalamnya akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak, sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar. Dan kemana saja sungai itu mengalir, semua yang ada di sana hidup. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan, dan daunnya tidak pernah layu, dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru, sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus. Buahnya menjadi makanan, dan daunnya menjadi obat. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik, kaum muda yang terkasih. Dalam bacaan pertama pada hari ini, dalam pesta pemberkatan Gereja Basilik Lateran, saya merenungkan tentang kehadiran yang membawa kehidupan. Dalam kehidupan kita masing-masing, kita semua dipanggil, kemudian diutus oleh Tuhan. Dan Tuhan berharap agar kemanapun kita diutus, kita selalu membawa harapan, selalu membawa kehidupan. Di mana ada permusuhan, kita bawa damai dan sukacita. Kita semua dipanggil untuk terus membawa damai bagi siapapun yang kita jumpai dalam kehidupan kita masing-masing. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih, dalam bacaan Injil tadi, bacaan pertama tadi kita mendengar, air laut itu mengandung banyak garam. Ketika dilewati oleh air tersebut, akan menjadi tawar. Kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk berkeriapan di dalamnya akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak. Kehadiran kita hendaknya membawa orang lain kepada keselamatan. Kehadiran kita hendaknya membuat orang menjadi pribadi-pribadi yang bertumbuh serta berkembang dan menghasilkan buah berlimpah bagi siapapun yang mereka jumpai dan mereka layani dalam kehidupan mereka masing-masing. Maka mari Bapak Ibu, Anda dan saya dipanggil, kita diutus oleh Tuhan. Tuhan berharap agar kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, dalam situasi apapun yang sedang kita hadapi akhir-akhir ini, kita tidak boleh menyerah. Tapi kita harus terus melakukan kebaikan. Kita harus terus berbuah melimpah.
agar orang-orang di sekitar kita boleh merasakan bahwa Dia Allah yang sungguh maha baik, yang sungguh maha rahim bagi semua orang yang berlindung, beriman, dan percaya kepadanya. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, pertanyaan buat kita renungkan hari ini. Sudahkah saya membawa orang lain kepada keselamatan? Atau dimanapun saya ditempatkan, apakah saya membawa damai dan sukacita serta harapan bagi orang-orang yang ada di sekitar saya? Ini tugas panggilan kita untuk menghadirkan kerajaan Allah bagi siapapun yang kita jumpai. Seperti Kristus, Dia datang agar semua orang boleh memperoleh keselamatan. Kemanapun Yesus pergi, pasti ada kehidupan, pasti ada harapan, pasti ada pengampunan. Dan Dia berharap demikian terhadap pribadi kita masing-masing. Mari kita buang segala amarah, kebencian, iri hati, dendam, permusuhan, nafsu-nafsu liar yang kadang menggelapkan hati kita, yang bukan menumbuhkan iman kita. Tapi mari kita kenakan senjata Kristus dalam diri kita, agar kehadiran kita sungguh membawa harapan bagi mereka semua yang menderita. Kita mengikuti Kristus. Semoga kemanapun kita pergi, kita tetap membawa Kristus dalam kehidupan kita. Kemanapun kita pergi, apapun yang kita sampaikan, hendaknya kita semua berpusat kepada Kristus. Dia datang membawa damai, membawa harapan, dan itu juga yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita masing-masing. Mari kita bawa kesembuhan, kita rangkul mereka yang saat ini sedang melakukan dosa agar mereka kembali bertobat. Kita beri harapan bagi mereka yang saat ini sedang menderita, yang sedang berputus asa, yang sedang mengalami sakit dan penyakit, agar mereka mengalami sukacita yang datang dari Tuhan. Mari Anda menerima berkat dari Tuhan. Jangan sampai berkat itu berhenti pada Anda, tapi sebarkan berkat itu agar semakin banyak orang merasakan keselamatan yang datang dari Tuhan. Kemanapun Anda pergi, andalkan Tuhan dan hadirkan Dia dalam sikap, tutur kata, dan perbuatanmu. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita semua telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas rahmat kehidupan, berkat yang masih Engkau berikan kepada kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Tuhan, berikanlah kami apa yang kami butuhkan untuk menghadirkan kerajaan Allah. Jadikan kami pembawa damai kalau ada permusuhan. Berikanlah kami hati yang bisa mengampuni orang lain seperti Engkau mengampuni kami. Semoga kemanapun kami pergi, kemanapun kami diutus, kami tetap membawakan berkat yang datang daripadamu. Ya Tuhan Allah Bapa kami, berkati segala pekerjaan kami, agar apapun yang kami lakukan mendatangkan keselamatan bagi semua orang yang ada di sekitar kami. Jauhkanlah kami dari kebencian, amarah, iri hati. Semoga kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.